itu mas kita masukkan semua di YouTube. Ya. Baik, ini ada tupoksi yang untuk kita bahas. Silahkan disimak dulu. Ini tujuannya untuk memperjelas fungsi setiap struktural yang ada di TPQ. Jadi struktural itu bukan hanya dia sebagai direktur, wakil direktur, dan yang memiliki jabatan, tapi semua unsur yang ada di TPQ itu bagian dari struktural. Ya, jadi ini sudah Humi buat untuk dipahami bersama. Jadi inilah yang menjadi tugas kita masing-masing. Jadi kalau ada amanah sebagai wakil direktur atau amanah sebagai sekretaris, bendahara, kemudian koordinator halakoh dan guru semua ada di sini. Ya, yang pertama, suara Umi terdengar dengan jelas? Terdengar jelas? Cek sound, cek sound. Terdengar jelas nggak? Sering putus-putus, Umi. Putus ya. Oke, harap dimaklumin ya, ini jam rawan. Oke, yang pertama, direktur. Tugas pokok dan fungsi direktur di sini adalah sebagai penanggung jawab dalam menjalankan, memantau, dan mengkoordinasikan seluruh unsur dalam TPQ. Ya, dia juga sebagai pelaksana utama dalam menjalankan TPQ secara terencana, terstruktur, dan terkoordinir. Yang ketiga, mengkoordinasikan seluruh unsur-unsur dalam TPQ guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, yang keempat, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta perkembangan TPQ secara berkala dan partisipatif, berperan dan bertanggung jawab dalam pembinaan Ustadz Ustazah, menyusun strategi dan program pembinaan, serta pendayagunaan Ustadz Ustazah yang meliputi pendataan, peningkatan dan pengembangan kualitas atau profesi, penghargaan, penempatan, dan pemutusan kerja. Jadi itu adalah wewenang dari direktur. Kemudian menyusun strategi dan mekanisme penerimaan ustadz-ustazah baru. Yang ke-8, menetapkan pedoman tata tertib yang meliputi kode etik, tata tertib, petunjuk, larangan, peringatan, sanksi, norma, dan budaya bagi ustadz-ustazah. Ya, jadi segala pedoman, sanksi, ataupun kebijakan itu letaknya itu di direktur, ya. Jadi jika ada pelanggaran maka itu adalah wewenangnya direktur. Jika ada pelaporan maka sampaikan. Jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan maka itu dilaporkan dan itu akan ditindaklanjuti oleh direktur. Oke, sejauh sini terdengar suara Umi dan bisa dipahami dengan jelas? Gimana? Karena ini jaringan agak ini ya, takutnya nanti ada yang misinformasi. Gimana? Putus-putus, Umi. Putus ya. Jadi Sama kami putus-putus ini, Umi. Oke, tapi nanti bisa dibaca ya. Dari direktur ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Oke, yang lanjut wakil direktur kita di sini ada tupoksinya secara umum, secara fungsional. Wakil direktur itu dapat menggantikan direktur apabila berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Secara fungsional berperan dalam memantau dan mengkoordinasikan bidang kurikulum, kesantrian, keustazahan, dan sosial dakwah. Yang ketiga, dalam melaksanakan tugas, berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada direktur. Yang keempat, memberikan saran dan pendapat kepada direktur. Jadi inilah fungsi direktur. Wakil direktur. Jika direktur berhalangan hadir, maka wakil itu yang menggantikan fungsi direktur, tapi tetap harus berkoordinasi. Ya. Kemudian untuk bidang kurikulum,
Untuk bidang kurikulum, ini berperan dan bertanggung jawab dalam pengembangan serta pemantauan pelaksanaan kurikulum pendidikan TPQ, menyusun kalender pendidikan yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur. Menyusun program pembelajaran dan penilaian hasil belajar santri serta peraturan akademik. Berperan dan bertanggung jawab dalam pembinaan dan penerimaan santri. Menyusun strategi dan mekanisme penerimaan santri baru, menyusun program serta melaksanakan kegiatan ekstra dan kokurikuler, mengkoordinir pemilihan santri teladan atau berprestasi dan perwakilan dalam kegiatan luar TPQ. Gimana nih? Bersama para ustadz ustazahnya. Jadi dalam maksudnya? Itu kan wifi. Yang tadi terdengar nggak? Sampai yang batas tadi, terakhir. Terdengar? Cek sound, terdengar? Halo, Dengar, Dara, Umi. terdengar? Oke. Kemudian mengkoordinir pemilihan santri teladan atau berprestasi dan perwakilan dalam kegiatan luar TPQ bersama para ustadz ustazah. Ya, jadi dia mengkoordinir bukan memilih, karena setiap ustadz ustazah halaqah itu lebih tahu kemampuan anak-anaknya. Kemudian melakukan pendataan santri secara berkala, mengatur dan menyelenggarakan hubungan dengan wali santri. Jadi ini adalah tugas dari bidang kurikulum. Ya, ini wakil bidang kurikulum kita adalah Ustazah Rahmi. Apakah sudah dipahami dengan baik? Tapi secara umum ini fungsinya, segala kegiatan berkoordinasi dengan direktur. Gimana Ustazah Rahmi? Cukup dipahami? Insyaallah paham. Oke, kita lanjut ya. Bidang administrasi umum, menyiapkan publikasi dan promosi TPQ kepada masyarakat, menjaga dan memantau kelancaran administrasi TPQ, melakukan hubungan kerjasama luar TPQ, memastikan keamanan dan ketertiban di lingkungan TPQ, menangani masalah hukum terkait dengan administrasi umum. Jadi ini contohnya misalnya ada kepengurusan tentang hukum, tentang lembaga, ya, segala administrasi, ya, tentang legalitas lah. Ini juga bagian dari administrasi umum. Biasanya nanti administrasi umum dia bekerja sama dengan sekretaris. Kelancaran kegiatan masuknya Bang. Tunggu ya. Mengawasi kelancaran kegiatan sesuai dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Ini adalah tugasnya Ustadz Irsal. Ustadz Irsal nggak ada masuk ya. Ya, Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum itu Ustadz Irsal. Ya, selanjutnya sekretaris ini Dara ya. Silahkan disimak. Suara Umi terdengar? Kalau dengar angguk. Kalau nggak dengar geleng. Dengar? Dengar, Umi. Terdengar nggak? Terdengar berputus, Umi. Kok nggak masuk ya di headset nih? Oke, lanjut ya, sekretaris. Berperan dan bertanggung jawab dalam administrasi kesekretariatan dalam segala kegiatan. Jadi Dara itu adalah administrasi kesekretariatan untuk semua kegiatan, ya. Kemudian secara fungsional dapat menggantikan direktur atau wakil direktur apabila berhalangan atau tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Mengadakan dan melakukan pengaturan serta pemantauan sistem administrasi. Ini adalah tugasnya dari sekretaris. Yang keempat, melakukan pengaturan dan pengarsipan data, baik itu data santri, data guru, dan database emis. Ya, serta pembukuan surat masuk dan keluar secara terstruktur dan aman.
Ya, jadi database santri, database guru, database emis itu adalah tanggung jawab Dara. Ya, itu diisi secara berkala, jangan menunggu saat biasanya kalau ada deadline itu baru diisi, jangan seperti itu. Kalau memang sudah dibuka pengisian data, maka diisi supaya tidak menumpuk datanya ya. Kemudian menyiapkan rapat serta menyusun notula. Jadi segala kegiatan rapat itu tercatat. Memang jaringan. Segala hasil rapat itu tercatat di sekretaris. Kemudian dalam melaksanakan tugas, berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada direktur, memberikan saran dan pendapat kepada direktur. Itu tuh. Baik, untuk saudara terdengar jelas? Untuk hilang tugasnya, suaranya Umi. astagfirullah. Insya Allah. Oke. Ya, intinya Dara adalah menyiapkan segala administrasi. Kalau kayak ada pelatihan seperti ini, berarti yang bagian buat flyer, kalau ada sertifikat, ada segala surat menyurat yang dibutuhkan, itu tugasnya Dara. Ya, kemudian pengarsipan, ya apapun itu kegiatannya. Ya, jadi nanti udah tahu aja misalnya. Hah? Emang ini nggak besar? Ya, jadi segala kegiatan termasuk flyer ya. Biasa kita kan mainnya di flyer ya. Jadi itu flyer sudah jadi tugas Dara. Ya, oh ini ada kegiatan pelatihan, maka buat flyernya. Buat kalau perlu ada suratnya, buat suratnya. Buat surat undangannya. Kemudian misalnya nanti 17 Agustus ada informasi ke orang tua, harus ada flyer yang dibuat gitu ya. Itu jadi tugas Dara. Paham ya Dara ya? Dara? Umi, suaranya putus, Umi. Aduh, ini gimana? Pusing juga Umi kayak gini. Halo, terdengar? Terdengar Dara? Dengar Bang? Abang? Suara Umi terdengar? Cek Dengar, sound. Umi. Oke. Ya, Dara tadi gimana? Nanti tinggal dibaca Dara ya. Kalau nggak paham nanti komunikasi sama Umi ya. Ya, Dara. Karena kita dikejar waktu ngejar-ngejar. Astagfirullah. Halo, ya Dara. Iya, Umi. Oke. Lanjut. Bendahara berperan dan bertanggung jawab dalam administrasi keuangan. Terdengar, Bang? Mengadakan dan melakukan pengaturan serta pemantauan sistem pengelolaan keuangan, menyusun perencanaan anggaran belanja dan laporan serta pembukuan keuangan, mengelola sumber dana dan pengeluarannya, menyusun dan menyiapkan honor ustadz ustazah. Ini udah lambat nih. Dalam melaksanakan tugas, berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada direktur, memberikan saran dan pendapat kepada direktur. Terdengar jelas? Terdengar, Bang? Oke. Wakil bendahara, kenapa kita buat wakil bendahara, tidak ada wakil sekretaris? Karena wakil bendahara ini tugasnya harian ya, harian, bulanan, dan tahunan untuk membantu tugas pokok dan fungsi dari bendahara. Oke, lanjut. Di koordinator halakoh. Nah, ini untuk Ustazah Yorna, Ustazah Siti, dan Ustazah Zulida. Silahkan disimak. Dan teman-teman yang lain juga disimak supaya tahu apa yang menjadi tugas dari koordinator halakoh.
Yang pertama, berperan dan bertanggung jawab dalam pemantauan serta evaluasi kegiatan belajar mengajar di halakoh masing-masing. Ya, jadi tugasnya koordinator halakoh itu adalah memantau dan mengevaluasi. Jadi bukan mengajar. Kalau mengajar, di sini ya bedanya dengan guru. Kalau guru itu merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Stop. Oh, Umi ini aja ya. Tutup kamera aja ya supaya ini jaringan. Nampak juga masih begitu, tapi kita ikutkan. Oke, ini Umi off cam aja ya, biar mungkin jaringannya bisa lebih baik. Terdengar suara Umi? Terdengar? Cek sound? Astaga. Masih putus-putus ya? Udah. Oke, ini ya koordinator halakoh. Jadi tugasnya guru itu adalah tugasnya guru itu adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tugasnya koordinator itu memantau dan mengevaluasi. Ya, jadi itu adalah tugasnya Ustazah Siti, Ustazah Yorna, dan Ustazah Zulida. Ya, jadi kalau ditanya ini kenapa koordinator asik nanya-nanya aja, ya memang itu tugasnya. Ya, jadi kita perkembangan santri sejauh mana itu dipantau sama koordinatornya. Kemudian yang kedua, memberikan layanan konseling kepada santri sesuai tanggung jawab halakoh. Jika ada anak-anak yang bermasalah di halakohnya misalnya, atau dia tidak naik-naik kelas, tidak naik-naik level ya, maka kita harus, tadi kan hasil evaluasi, oh ini ternyata si anak nggak cocok dengan gurunya, atau seperti apa. Maka itu adalah tugasnya si koordinator untuk melakukan konseling. Ditanyakan apa masalahnya, kenapa dia, si anak ini kemampuannya tidak meningkat. Sudah 2 bulan, misalnya sudah 3 bulan, untuk misalnya materi kaidah sukun dia nggak bisa-bisa, maka ini adalah tanggung jawabnya dari koordinator halakoh, menanyakan seperti apa. Ya, mungkin dia butuh penjelasan yang lebih, hak saya harus ditunjukkan seperti apa Ustazah. Nah, itu nanti segala masukan ataupun pendapat dari apa sih namanya? Dari si anak atau dari orang tua itu dia berkoordinasi lagi kepada Ustazah halakohnya. Ya, sampai sini terdengar jelas suara Umi? Paham Jelas, ya? Umi. Ya, Ustazah Siti, Ustazah Yorna sama ini ya, Zulida. Nah, yang ketiga ini yang paling penting. Berperan sebagai standarisasi kompetensi santri sesuai halakoh. Jadi, koordinator itu dia sebagai standarisasi. Ustazah Siti halakoh Iqra. Jika kata gurunya, Ustazah Siti ini anak sudah bisa naik ke pra Al-Quran atau sudah bisa naik ke Al-Quran, maka Ustazah Siti sebagai standarisasi, itu Ustazah Siti cek dulu bacaannya, benar nggak dia sudah memenuhi kualifikasi. Begitu juga untuk Ustazah Yorna, oh Ustazah Zulida ini anak, oh bukan, mana tadi? Oh Ustazah ya, Ustazah Yorna ini anak sudah bisa naik ke Al-Quran. Ya, jadi itu Ustazah Yorna yang, sorry. Kalau dari Al-Quran mau naik ke tahfiz. Ya, jadi itu Ustazah Yorna yang menstandarnya. Sudah pantas belum anak ini untuk naik ke tahfiz? Kalau dari Quran ke tahfiz Zulida, Umi. Oh ya. Kok Umi yang bingung. Dari Al-Iqra ke Al-Quran itu yang membuat yang menstandarisasi adalah Yorna. Jadi nanti Yorna lihat, oh ini anak belum bisa nih naik ke Al-Quran. Dia harus misalnya di pra Al-Quran dulu atau masih tetap di Iqra butuh
butuh pembinaan lagi 1 atau 2 bulan lagi. Ya, jadi itu standarisasinya adalah di Ustazah Yorna. Jadi semua ustadz-ustazah yang berada di halakoh tersebut berkomunikasi dengan ustazah halakohnya untuk mereka itu sebagai standarisasi. Kemudian misalnya anaknya halakoh Quran mau naik ke tahfiz, ya maka itu standarisasinya adalah Ustazah Zulida. Ya, oh ini anak sudah bisa belum? Oh belum bisa, ya, berarti tetap di situ. Jadi nanti kalau untuk tasmi Ustazah Zulida juga, ya itu standarisasi untuk anak ini siap untuk tasmi atau tidak itu juga standarisasinya ada di Ustazah Zulida. Sampai sini paham untuk semua koordinator? Paham, Umi. Oke. Oke. Ya, yang keempat, mengkoordinasikan asatidz guna mencapai target pembelajaran. Ya, jadi nanti kan ada jurnal target, nanti diingatkan lagi. Ya, dikoordinasikan lagi. Kemudian yang kelima, berkoordinasi dengan ustadz-ustazah halakoh tentang perkembangan setiap santri dan masalah yang dihadapi. Jadi poin 4 dan 5 ini nanti ada jurnalnya terekam. Ibarat orang pasien itu ada rekam medisnya ya, kita juga ada rekaman jurnalnya. Jadi nanti dari situ menjadi panduan untuk guru halakoh dan juga koordinatornya. Dalam melaksanakan tugas, berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada direktur dan wakil direktur, kemudian memberikan saran dan pendapat kepada direktur. Oke, sampai sini paham ya? Koordinator halakoh? Paham? Paham, Umi. Oke, ini yang paling penting nih, guru. Jadi semuanya terlibat dalam guru. Ya, yang koordinator halakoh tadi terlibat juga dalam guru, yang bendahara juga terlibat dalam Yang wakil bendahara, sekretaris dan wakil direktur juga terlibat sebagai guru. Ya. Yang pertama, guru itu berperan dan bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di halakoh masing-masing. Sampai sini paham ya? Paham? Terdengar, Bang? Paham, Umi. Paham ya? Oke, yang kedua, mengupayakan tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan target pembelajaran atau kurikulum. Ya, jadi semuanya itu kita harus ada targetnya. Ibarat ada materi-materi yang harus kita sampaikan selama 1 semester. Apa yang harus dikuasai oleh si anak selama 1 semester. Ya. Kemudian merencanakan, menentukan strategi, metode, dan media pembelajaran secara optimal guna mencapai tujuan pembelajaran. Ini sudah paham, pemirsa ya. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas diri. Nah, ini yang paling penting. Setiap guru jangan berbangga diri dengan kemampuan yang sudah ada sekarang. Ya, jika ada peluang untuk belajar lagi, ikut pelatihan, jika ada Zoom online, apalagi gratis, selama itu bisa waktunya bisa disesuaikan maka ikut. Ya, jadi jangan pernah puas dengan ilmu agar kapasitas dan profesionalitas kita semakin bertambah. Kemudian dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada koordinator halakoh dan wakil direktur. Ya, jadi tanggung jawabnya adalah ke koordinator dan ke wakil. Ya, wakil di sini adalah Ustazah Rahmi sebagai bidang kurikulum. Ya, jadi nanti berkoordinasi. Kemudian yang keenam, memberikan saran dan pendapat kepada wakil direktur. Oke, sampai sini bisa dipahami dengan baik? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas dan paham tentang tanggung jawab guru? Sudah. Sudah ya. Yang lain? Liza? Insya Allah sudah, Umi. Liza. Oh, itu Darmita ya. Desi? Insya Allah paham, Umi. Ya. Oke, udah ya. Nanti ini akan dibagikan untuk bisa dibaca ulang.
Ya, ditetapkan di Susoh pada tanggal 12 Juli 2024. LPQ Baitul Hufaz Al-Qolam mengetahui, Ketua LPQ Nisha Fajri mengetahui pembina LPQ Eka Satria. Oke, sejauh ini jaringan aman terkendali? Ini aman, Umi. Ya, kata Abi tadi kalau jaringannya nggak aman, cukupkan sampai 3:30 ya. Semoga jaringan bersahabat. Ya, oke lanjut ya. Nah ini yang Umi maksud tadi jurnal target. Jadi ini yang pertama, jurnal target kemajuan belajar santri. Umi minta tolong sama Dara, nanti berkoordinasi dengan Ustazah Rahmi dan berkoordinasi dengan Abi untuk membagi halaqah santri. Ya, jadi target kemajuan belajar santri ini nanti diberikan di print out ya, print out ke guru-guru semua. Kalau misalnya kayak Dara ada 3 halaqah, berarti ada 3 jurnal. Kalau Siti ada 3 halaqah, 3 jurnal. Misalnya Mira ada 2 halaqah, berarti 2 jurnal. Ya, 2 lembar ini. Ya, diberikan sebanyak jumlah halaqahnya. Dan yang paling penting ini kan nanti template-nya Umi berikan. Dara tolong diisi nama santri semua di sini. Ya. Ya, Dara. Jadi nanti tolong karena nama santri ini Umi butuh juga di data keuangan, tolong data keuangan itu data santri per halaqah paling lambat deadline-nya itu hari Senin pagi sudah selesai. Ya, karena kan nanti hari Senin sore itu kan sudah mulai masuk TPQ ya. Dan guru kan harus pegang absen anak-anak. Jadi disiapkan deadline-nya itu Senin pagi, seluruh ustazah sudah terbagi anak-anaknya dan Umi minta tolong di sini nanti dibuat halaqahnya misalnya Iqra Selasa. Ustazahnya misalnya Ustazah Siti Hajari Miranti ya. Nama anak-anak Ustazah Mira siapa? Masukkan semua di sini. Ya, begitu seterusnya. Berarti kita semua ada berapa halaqah, Bang? 27. Berarti nanti akan ada 27 jurnal, Dara, yang dibagikan. Ya. Tapi kalau bisa sebelum itu. Karena nanti di hari Sabtu sore itu guru sudah pegang absen siswa dan sudah pegang target jurnal kemajuan. Jurnal target kemajuan. Ya, nah ini untuk dipahami bersama ya untuk Ustadz Ustazah, tolong dilihat dan disimak. Yang pertama misalnya ya, Umi buat namanya jangan Ufilah, Nisha misalnya. Masalahnya apa? Kalau tadi kan kita sudah putuskan bahwa anak-anak tidak diganti guru, tidak dirubah halaqahnya. Ya. Untuk guru-guru yang tetap mengajar di halaqah yang sama, sudah pasti guru itu tahu masalah si anak. Sampai sini paham ya? Ya. Kecuali guru-guru yang baru. Contohnya misalnya kayak Ustadz Mul atau kayak nanti penggantinya Ustazah Mulia. Ya, atau nanti ada perombakan, nanti adanya siswa yang dipindah-pindah halaqahnya itu nanti berarti harus diobservasi dulu. Jadi misalnya ini kan 1 minggu pertama, masalah ini terisi di 1 minggu pertama. Di hari Senin misalnya kita contoh ya, ini halaqahnya Dara, halaqahnya apa? Tasin, Al-Quran ya? Ya, Quran Tasin. Misalnya Dara Al-Quran. Misalnya nama santri nanti diisi sampai 10 ya. Kemudian masalahnya misalnya Nisa, masalahnya itu masalahnya nanti di ini ya, mat
mat, masalahnya di mat. Kalau memang semua mat salah, berarti dituliskan mat aja. Kalau hanya spesifik di mat tertentu, berarti misalnya di mat wajibnya atau di mat jaiznya. Ya. Kemudian tambah lagi misalnya makhorijul huruf. Dia belum paham. Sifatul huruf misalnya belum paham. Kemudian apa lagi? Kaidah wakaf. Belum tahu dia bagaimana cara mewakafkan bacaan. Ya. Nah, itu nanti Ustazah Dara menuliskan semua masalah anak per anak. Ya. Per anak. Dah. Kemudian di sini kan ada target ya. Si anak ini kita sudah tahu masalahnya. Kemudian kita punya target. Target kita saat di akhir semester semua masalah ini selesai. Ya. Berarti hasil yang kita inginkan adalah bacaan baik sesuai kaidah tajwid. Ya, itulah contoh hasil yang kita inginkan. Nah, kalau tadi di sini yang menjadi masalah si siswa, si santri ada 1, 2, 3, 4, ada 4 masalah, maka ini kita breakdown menjadi 6 bulan. Dari Juli, berarti mulai berlaku di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tapi Ustadz dan Ustazah harus perhatikan di bulan Juli itu waktu efektif hanya setengah bulan. Di Desember juga hanya setengah bulan, karena anak-anak sudah mulai ujian. Ya. Jadi yang efektif, benar-benar efektif itu adalah Agustus, September, Oktober, dan November. Nah, di sini Ustazah dan Ustadz harus breakdown, misalnya mat, oh ini dia matnya tidak banyak. Gitu. Oh ini tadi di mat seluruhnya ya. Mat ini misalnya selesai di 3 minggu atau 3 kali, enggak ya, 2 minggu misalnya. 2 minggu berarti Juli ini waktu efektifnya kan 2 minggu, berarti ini masalah mat. Nah, kemudian kaidah wakaf tuh nggak banyak, 1 minggu atau 2 minggu selesai. Misalnya kita buat di sini kaidah wakaf. Ya. Kemudian makharijul huruf, sifatul huruf itu banyak. Ya. Kalau secara khusus itu kan ada 17 makharijul aja ada 17 tempat ya, sifatul huruf lagi. Nah, ini kita breakdown. Kira-kira butuh waktu berapa lama ya untuk mengajarkan makharijul huruf, sifatul huruf. Nah, misalnya selesai dalam waktu 4 bulan. 4 bulan berarti dalam 16 minggu. Ya, tinggal kita breakdown. Misalnya ini makharijul huruf untuk al-jauf. Ya. Kemudian al-hal, karena nggak banyak ya. Kemudian yang ringan-ringan dulu, khaisyum. Nah, oke, ini 1 bulan selesai. Oke, ini kita buat. Kemudian September, misalnya makharijul huruf lisan, karena lisan banyak. Ya, ada 10 tempat. Kemudian Oktober, apa lagi ya? Jauh, al-haq, khaisyum, apa lagi bang? Tenggorokan, bibir. Bibir itu bisa di fakharijul huruf syafatain, ya bisa 2 minggu atau 1 minggu misalnya, ya untuk kita ini kan anak-anak biasanya kalau Al-Quran dia sudah tahu ya, dia hanya PR di beberapa makharijul huruf aja. Nah itu yang diperkuat, misalnya di syafatain dia masalah di huruf fa, ya maka di fa-nya diperkuat, nggak usah dijelasin semua sampai mim sampai ba, itu nggak usah. Di lisan juga gitu, misalnya dia masalahnya di huruf jim, jimnya masih becek, maka ya di itu gitu. Jadi tergantung kesalahannya seberapa parah. Ya, kemudian misalnya syafatan selesai misalnya 1 minggu saja. Nah, di sifatul huruf nanti ini bisa sambil-sambil ya. Misalnya al-jauf ini nanti misalnya halq lah. Ain itu sifatnya apa? Ini sekalian sambil nyelam minum air gitu. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini di breakdown, ini ada satu bulan lagi. Nah, kira-kira 1 bulan ini bisa kita isi untuk apa? Kira-kira kalau ini tidak tercapai, apakah bisa kita masukkan di November? Jadi nanti itu Ustadz dan Ustazah yang mengatur. Inilah yang kami maksud adalah target. Ya. Jadi kalau untuk
Iqra berarti masalahnya dia sudah bisa membedakan huruf-huruf hijaiyah gitu. Jadi tergantung si anaknya. Ya, mungkin kesannya ribet ya. Ini karena kebetulan Umi listnya banyak gitu. Mudah-mudahan tidak sebanyak ini masalah yang ditemukan. Ya, jadi di awal di minggu pertama silahkan identifikasi dan observasi masalah si anak dan dituliskan, kemudian di breakdown dalam 6 bulan ini. Ya, mau diatur sampai kapan dan apa-apa saja target tiap bulan. Misalnya, oh si Nisa di bulan Juli ini dia harus tuntas masalah mat. Itu harus betul-betul tuntas gitu. Ya, di bulan Agustus dia makhraj al-jauf, al-halq dan khayshum beserta sifatnya itu dia nggak tertukar-tukar lagi gitu. Itu harus jelas. Ya, untuk hasil ini nanti diisi di akhir semester. Ya, ini kan Umi cuma contoh aja ya. Jadi nanti di akhir semester bagaimana hasil pencapaian si anak. Misalnya si Nisa, oh bacaan baik sesuai kaidah tajwid. Misalnya, oh masih bermasalah di huruf jim misalnya. Ya, nanti ditulis saja di hasil akhir. Ya, jadi target yang Ustadz-Ustazah buat tiap bulan ini akan menjadi evaluasi oleh koordinator halakoh yang akan dilakukan oleh Ustazah Yorna, Ustazah Siti, dan Ustazah Zulida. Jadi, jika kita tahu masalah si anak nggak mencapai target sesuai bulan yang diinginkan, kita bisa memberikan treatment atau perlakuan. Ya, ini si anak mau kita apain ini? Dia udah 3 bulan, targetnya nggak tercapai. Seharusnya di September itu dia sudah bisa kuasai makhraj alisan, ternyata mat juga belum beres. Oh, ternyata si anak jarang datang misalnya. Tapi kalau bisa jangan sampai 3 bulan. Ya misalnya Juli, si Nisa nih misalnya matnya masih belum beres. Kenapa? Itu kan nanti akan ditanya sama koordinator. Oh, dia jarang datang. Maka tinggal komunikasi. Ya. Jadi kalau kita lakukan seperti ini, kita akan tahu anak-anak yang jarang datang. Orang tua, kita bisa berkomunikasi baik dengan orang tua dan orang tua tahu kemajuan santrinya. Kan ustazah sudah anak-anak semua kan sudah punya buku mutabaah ya. Jadi kemajuan harian itu sudah ada, tapi target guru juga harus ada. Ya, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Jadi di sini tanda tangan nanti di akhir semester. Jadi di Desember sebelum ujian ya, Bang ya. Sebelum ujian ini diserahkan, ditandatangani dan diserahkan ke koordinator halakoh masing-masing ya, ke Ustazah Zulida, Ustazah Yorna, dan Ustazah Siti. Nah, notnya sini sudah Umi buat berlaku untuk seluruh guru. Kalau masalah ini berisi masalah yang ditemukan di awal semester, kolom target berisi target-target yang harus dikuasai siswa agar masalah yang ditemukan teratasi dan di breakdown per bulan kayak tadi. Masalah-masalah itu kita breakdown. Di bulan apa dia mau kita selesaikan. Kemudian kolom hasil berisi hasil yang diperoleh siswa di akhir semester berkaitan masalah dan target yang tadi. Ya, jadi ini akan memudahkan semua ustadz-ustazah dan memudahkan koordinator untuk mengevaluasi dan memudahkan kami untuk mencari rekam jejak si anak. Karena nanti biasanya kadang Ustadz nih anak saya kenapa udah 2 tahun nggak nenek Al-Quran gitu. Ya kita tinggal lihat aja jurnalnya anak ini sudah sampai mana selain melihat buku mutabaah. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Silakan ditanggapi. Suara Umi terdengar jelas tadi atau putus-putus? Jelas ya? Memang berarti harus off cam. Umi mau bertanya. Ya. Jadi kan Dara cuma isi nama santri aja Umi kan? Iya. Nama halakohnya Al-Quran Selasa kan misalnya. Apakah Al-Quran Senin ataukah Selasa atau malam. Ya. Kemudian ustazahnya siapa? Dan isi nama santrinya. Jadi guru itu nggak menulis lagi nama-nama santri. Dia sudah dapat nama santri masing-masing. Dan kosongkan sekitar 2 baris karena nanti bisa jadi ada anak yang baru masuk, ada anak yang keluar. Berarti kan dia ini ya, supaya kita tidak mengganti-ganti ininya, supaya guru tidak berulang-ulang menulis. Ya.
Nanti Dara sesuaikanlah yang gimana caranya biar ustazahnya bisa nulis. Ya agak-agak diminimalisir sedikit, diminimaliskan tulisannya. Yang biasa fontnya 12 mungkin diperkecil jadi 8 gitu. Yang penting bisa dibaca ya. Oke, ada lagi? Clear ya Dara ya? Terus Umi kan tadi Umi bilang kan tulis nama santri. Itu kan tadi kan Abi ada yang suruh keluarkan, suruh tambah. Nah, itu gimana Umi? Ya, setelah datanya fix. Ya, makanya Umi bilang data santri itu kan tadi ada yang keluar, ada yang harus ditambah, ada yang harus diisi. Ya, makanya Umi bilang datanya itu fix hari Senin pagi. Karena kan di Senin sore guru harus sudah punya nama siswa. Minimal data sementara. Ya, nanti kan tinggal ditambah aja kalau ada perubahan lagi, tinggal ditulis tangan aja kalau ada perubahan. Ya, Dara ya. Ya Umi. Oke, yang lain ada yang mau ditanggapi? Ustadz dan Ustazah semua, apakah bisa dipahami untuk jurnal target kemajuan? Ini berlaku untuk seluruh guru ya. Jadi guru itu megangnya absen siswa dan jurnal. Jadi nanti darah itu darah dan gelisah deh, resah dan gelisah. Darah, tolong nanti di dalam mapnya guru itu sudah ada absen, sudah ada jurnal. Ya, sudah dimasukkan semua di situ ya, biar nggak tercecer. Kan setiap guru ada mapnya masing-masing ya. Terdengar, Darah? Dengar, Bang? Dengar, Bang? Iya Umi. Cuman Oke, kan yang lain? sekarang kan Gimana? berarti sekarang absennya model kertas. Absen Kan kertas selama memang ini emang nggak pakai lagi absen kertas. Pakai kan? Tak kan? Absen kertas tetap pakai loh, walaupun pakai Google Form, Google apa sih? Spreadsheet itu absen kertas tuh nggak boleh diinikan. Itu bukti fisik. Kita mahasiswa aja, walaupun mengisi absen melalui siakat, itu akademik tetap harus menyiapkan dokumen fisik. Ya, jadi itu jangan gara-gara sudah semua dirubah by system, fisik itu tidak diinikan lagi, nggak bisa. Karena kalau semester kemarin ada absen kertas, Enggak, Umi. nah itu nggak boleh ya. Ya, itu tolong berarti isi lagi manual. Ya, ya kami nggak tahu ternyata nggak ada lagi absen kertas. Itu nggak boleh. Bukti fisik tetap harus ada. Itu untuk bukti forensik. Ya, siapkan kembali Dara ya, tak bantuannya. Yang semester lalu dan semester ini. Ya, agak kerja keras lah. Ya, karena kami nggak tahu kalau absen itu ditiadakan. Kami pikir absen online itu sudah diisi berdasarkan absen ini. Kalau tidak ada absen fisik, hanya pakai online, itu memungkinkan bagi guru untuk main di HP di kelas. Itu yang pertama catatannya. Kemudian, jika data online-nya hilang, habis semua. Ya, itu jangan main-main by system. PDN, Pusat Data Nasional kita sudah dicuri loh. Ya, banyak data yang hilang. Indonesia, apalagi kita hanya TPQ yang tidak punya backup data. Kita nggak punya cloud untuk menyimpan data, kita hanya berharap sama Google. Kalau Google tiba-tiba ambil data itu dan dimusnahkan semua, mau jadi apa? Saat nanti mau pengurusan akreditasi, mau pengurusan bantuan, habis semua. Mau kemana kita cari data tuh? Ya, Dara ya. Oke, makasih informasinya Dara. Apalagi, ada lagi yang mau ditanggapi? Berarti tadi setiap guru harus punya absen dan ada jurnal target kemajuan ditempel, dimasukkan di map masing-masing. Biasanya setiap guru disediakan pulpen kan? Ya. Ya. Masih kan? Masih kan, Dara?
Ya, spidol itu udah pasti. Pulpen biasanya disediakan, pulpen ada disediakan? Biasanya biasanya cuman waktu tahfiz Ramadan, Umi. Ya, tolong ini Dara catat. Kalau Dara sudah capek catat, Siti tolong bestinya bantu catat di samping. Ya, yang pertama siapkan absen. Siapkan jurnal ini di print out dengan nama-nama yang sudah lengkap. Siapkan apa sih namanya? Pulpen. Ya, pulpen ini inventaris. ATK untuk guru, spidol, penghapus itu memang selalu ya, spidol, penghapus itu pasti selalu. Tapi pulpen itu biasa kita menyiapkan untuk guru kasih satu orang satu. Ya, kalau habis maka ambil lagi, tapi habisnya bukan karena hilang. Oh, tiap seminggu sekali hilang itu nggak ada ya. Jadi ya dijaga masing-masing inventaris negara ya. Jangan nanti dikasihnya MyGel tiba-tiba kembalinya standar gitu. Ya. Oke ya, apalagi yang harus disiapkan untuk guru? Itu aja, Bang ya. Ya, untuk sejauh ini itu. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, satu lagi. Oh, nanti Umi kasih tahu waktu di sesinya. Sudah ada lagi? Yorna ada yang mau ditanggapi? Ini Umi tanya dari yang list di apa ya? Yorna, ada? Umi, Yorna paling ini aja Umi untuk apa? Untuk laporan dari guru halakahnya kepada koordinator, maksudnya mohon bantuannya kepada guru-gurunya untuk membantu memudahkan ketua apa koordinatornya lah untuk kasih Ya, laporannya gitu. ya, ya, oke. Makasih Ustazah Yorna. Ini kita minta bantuan kepada seluruh Ustadz dan Ustazah. TPQ itu tidak akan baik jika hanya direktur yang baik. TPQ itu anak-anak tidak akan bisa mampu dengan baik, kemampuan yang baik jika hanya koordinator yang baik. Tapi kita bisa mencapai yang lebih baik jika kita bekerja sama secara tim. Ya, jadi tolong kerjasamanya. Koordinator halakoh itu adalah mereka orang-orang yang kita beri tanggung jawab untuk apa sih memantau dan mengevaluasi perkembangan siswa. Di setiap lembaga pendidikan, evaluasi MONEF, monitoring evaluasi itu pasti ada. Tujuan kita bukan untuk mencari-cari kesalahan guru, ya. Kalau mindsetnya masih seperti itu, oh dia nyari-nyari kesalahan saya, itu mindsetnya tolong dibuang jauh-jauh ya. Di perguruan tinggi seperti itu juga. Kita juga ada penilaian untuk setiap guru, penilaian untuk setiap mahasiswa. Tujuannya adalah memperbaiki kualitas mengajar. Jadi tolong kerjasamanya. Kalau memang si anak tidak naik-naik, tidak berkembang-berkembang, seharusnya guru itu berbahagia karena ada yang bantuin. Kak Yorna, ini saya Hane tapi kelong. Ini si A nih, si Nisa nih nggak bisa-bisa nih. Apa yang harus saya lakukan? Ada teman curhat loh. Mungkin selama ini curhatnya sama Abi tuh agak-agak segan gimana, apalagi Siti gitu kan. Kalau nggak ditanya nggak jawab gitu. Ini sama Kak Yorna, sama Siti, sama Zulida itu ada tempat berbagi. Ya, jadi silahkan. Ya, dan ustadznya juga mungkin ya mohon maaf ya ustadz di sini yang bertugas cewek semua. Ya, jadi mohon kerjasamanya juga. Jika minta data, tolong dikasih bekerja sama dengan baik. Makanya di sini Umi buat, kita punya jurnal kemajuan, target kemajuan belajar, Yorna. Jadi nanti koordinator bisa melihat track recordnya. Sudah sejauh mana nggak berjalan. Ya, jadi nanti Ustazah Yorna, Ustazah Siti, dan Ustazah Zulida juga akan memantau. Ini kan mereka kan semua guru harus buat target. Jika belum ada target sama sekali, maka ditanyakan, Ustadz, Ustazah, ini silahkan diisi dulu targetnya. Supaya kita bisa memantau perkembangannya. Ya, begitu Yorna ya. Harap kerjasama untuk dari Ustadz dan Ustazah semua. Kita di sini kembali lagi ke niat anak dititip, semoga kita bisa amanah dengan tanggung jawab yang dititipkan oleh orang tua. Jadi amanah itu yang harus kita jaga. Orang tua punya harapan besar terhadap anaknya.
Iya, jadi amanah itu kemajuan santri itu bukan tanggung jawab koordinator saja, tapi tanggung jawab guru masing-masing berkoordinasi dengan koordinator halakoh. Ya, coba kembali lagi ke niat awal, orang tua punya harapan besar menitip anaknya di TPQ, mereka nggak main-main, mereka menginfakkan uang mereka, waktu mereka untuk mengantar jemput anaknya itu harus kita pikirkan. Ya, jangan sampai apa yang sudah mereka infakkan itu, baik dari segi pikiran, waktu, kepercayaan itu jadi sia-sia. Ya, jadi itu harus dijaga dengan baik. Dan satu lagi, harapan kami adalah tidak menolak tanggung jawab atau amanah yang diberikan. Segala sesuatu yang sudah kami pilih itu artinya kami sudah tahu kemampuan. Ya, semua yang sudah kami pilih itu sudah atas pertimbangan, bukan atas main di random, di kocok arisan, itu bukan seperti itu. Ya, jadi itu sudah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jika berhalangan, uzur yang memang, Ustadz, Abi, Umi, ini saya nggak bisa, memang di waktu ini saya berhalangan, ya silahkan sampaikan. Tapi kalau tanpa uzur yang syar'i, itu tolong jangan seperti itu. Kembali lagi ke niat awal, kita TPQ itu rumah kita. Ya, anak-anak yang dikasih itu untuk kita didik. Ya, apalagi anak-anak itu anak-anak yang belum balik ya. Ya Umi bilang tadi dapat jackpot loh. Oke, ada lagi dari Siti. Oke, Siti. Siti Dara. Oke. Oke ya. Darmita. Insya Allah, oke Umi. Oke, Nurhaliza. Rahmi. Insya Allah, oke Umi. Siti Hajari Miranti. Ini sering tertukar-tukar. Mira. Insya Allah, oke Umi. Ya, Ustadz Multazam. Insya Allah siap. Oke, terima kasih. Ustadz Saiful. Oke, siap. Oke, Zulida, Ustazah Zulida. Insya Allah, oke Umi. Ustazah Amalina. Ustazah Amalina ini di mana? Di luar ya? Amal. Oke, siap ya. Desi, Ustazah Desi. Boleh. Insya Allah siap Umi. Oke. Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasama baiknya. Semoga Allah mudahkan. Sebelum balik kemarin. Ya, semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Ini sebenarnya banyak sekali yang mau dibahas, tapi ini kata Abi dikasih kembali. Kak Abi, ya silakan. Ya, terima kasih pada Umi yang telah menyampaikan materi. Sebelum kita tutup, saya menyampaikan pada Ustazah semua, berharap kiranya bisa luangkan waktu besok dan hari Minggu. Hari Minggu itu hanya gotong royong di TPQ. Terus di besok harinya mungkin lebih ke kinerja dan juga materi protaba dan pembekalan kita kupas kembali, kita bedah kembali. Jadi saya berharap pada Ustazah, marilah kita untuk meluruskan niat, membantu, semoga TPQ ini menjadi ladang amal kita semua. Mungkin sekalipun banyak kita ibadah, sehari suntuk kita bertahajud di malam hari, itu semua juga kembali ke kita kalau niatnya tidak baik. Mana tahu dengan amalan yang kita lakukan untuk membantu anak-anak dari tidak bisa membaca Al-Quran menjadi bisa membaca Al-Quran, dari tidak bisa menghafal dan bisa menghafal Al-Quran, mungkin itu yang bisa menolong kita di akhirat nanti dan bisa memberikan cahaya
kita di kubur kita nantinya. Dan juga saya berharap pada Ustazah meluruskan niatnya. Seperti yang kata Umi tadi, mohonlah segala sesuatu hal yang amanah yang sudah diberikan, tolonglah disanggupi tanpa harus ditolak. Kan kita semua sudah tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan memberikan beban kepada hambanya di luar kemampuan hambanya. Kenapa kami menyampaikan ini? Karena sejauh ini kami sudah tahu bahwa bagaimana kapasitas ustadz-ustazah semua. Jadi mempertimbangkan, memperhatikan, dan memutuskan, maka itulah yang bisa kami sampaikan. Tapi jadikanlah TPQ ini sebagai ladang amal untuk kita menuju ke akhirat. Jadi semua itu hebat TPQ bukan karena saya. Hebat TPQ bukan karena Umi, tapi karena kita bersama. Saya sangat menghargai jerih payah ustaz-ustazah. Sangat saya hargai. Dan selalu kalau boleh saya jujur, apapun saya bercerita di sini, tetap saya bercerita yang positif. Tetap saya mengatakan luar biasa guru-guru saya. Karena sudah membantu saya untuk membangun ladang amal, juga membangun lembaga Quran. Jadi tidak saya menceritakan yang lain. Jadi itulah ustaz-ustazah, mohon kiranya untuk kita sama-sama meluruskan niat. Kalau kita punya salah, itu sudah wajar. Kita ini manusia tidak luput dari kesalahan, kelupaan, dan kekhilafan. Maka bagaimana caranya kesalahan, kelupaan, dan kekhilafan itu menjadi motivasi kita untuk kita menjadi lebih baik. Bukan menjadi orang yang frustasi, bukan menjadi orang yang minder, bukan menjadi orang yang tidak semangat untuk menjalankan hidup. Jadi bagaimana caranya? Kalau kita orang yang cerdas, pasti kita belajar dari kegagalan atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Ketika kita gagal, kita salah, berarti kita sudah tahu di mana kelemahan kita. Kenapa kita gagal, kita sudah tahu. Maka dari situlah kita termotivasi untuk menjadi yang lebih baik. Jadi itu saja, semua tergantung di niatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran, keluarganya Allah, dan juga orang yang selalu istiqamah dengan Quran, dan orang-orang yang terbaik, ya sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan. Jadi mungkin itu saja semua. Mohon kerjasamanya dengan baik. Ketika ada keluh kesah ustazah, mohon sampaikan. Seperti kalau misalnya jujur saya sampaikan ketika saya telepon dengan Ustaz Sepul, ketika Ustaz Sepul ada masalah pasti disampaikan. Ketika saya ada masalah pasti disampaikan. Jadi walaupun mungkin dengan Ustaz Sepul saat ini belum bisa duduk temu ramah sambil minum kopi, tapi sambil temu ramah sambil minum angin. Tapi alhamdulillah tidak mengurangi kadar silaturahminya untuk tetap bersilaturahmi, walau terkadang jaringan itu tidak bersahabat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang sama maaf. Tetap semangat. Berbuatlah karena lillahi ta'ala, bukan karena saya, Ustaz. Kalau ustazah berbuat karena saya, suatu saat ustazah akan sakit hati. Karena tidak sesuai dengan hati nurani ustazah. Tapi berbuatlah karena Allah, bukan karena saya. Itu mungkin TPQ punya saya itu hanya perantara. Saya sebagai perantara, orang hamba atau orang yang diberikan amanah sementara. Dan itu tidak selamanya. Maka berbuatlah karena diri sendiri dan karena lillahi ta'ala. Kalau ustazah berbuat karena saya, maka suatu saat ustazah atau ustaz akan sakit hati. Jadi begitulah. Maka insya-Allah akan mulia orang-orang yang selalu istiqamah dengan Al-Quran, dan sangat mulia. Dan Rasulullah saja mengatakan, seorang pendosa, sebaik-baik pendosa itu adalah dia mampu untuk bertobat. Bagaimana lagi dengan kita masih mampu untuk beribadah dan beristighfar kepada Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Mungkin sampai di sini kita cukupkan. Insya-Allah besok kita sampaikan, kita mulai kembali dari jam 8 sampai selesai. Jadi kinerja dan juga pembekalan
kutaba dan pembedahan buku kembali. Mungkin saya kembalikan ke host kepada Umi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Eka atas wejangannya. Ya, seperti yang kita tahu ya, jangan berharap sama manusia. Jadi berharap sama manusia itu adalah sakit hati yang direncanakan. Harapannya sama Allah aja. Jadi kalau kita menggantungkan harap, oh saya berbuat memajukan TPQ supaya mungkin ada apresiasi segala macam. Jadi kita berharap sama manusia itu sama juga sakit hati yang direncanakan. Berharap kecewa, tapi kecewa itu memang kita rencanakan sendiri. Tapi berharaplah sama Allah, lakukan semuanya itu lillah karena Allah. Jadi walaupun tidak ada penghargaan dari manusia, bisa jadi kami terlupa. Ustadz dan Ustazah sudah melakukan yang terbaik, tapi kami tersilap, tidak teringat, atau mungkin selalu, oh ini kenapa nih seperti ini, selalu seperti itu. Jadi kita itu sudah ikhlas. Ya, semoga apa yang kita lakukan ini menjadi wasilah untuk memasukkan kita ke surga, karena kita nggak tahu di amal soleh yang mana yang memasukkan kita ke surga. Mungkin kita ahli ibadah, mungkin kita ahli sedekah, mungkin kita rajin baca Quran, menghafal segala macam. Bisa jadi karena kita memaafkan kesalahan orang lain itu yang membawa kita ke surga. Ya, jadi hati-hati, kerjanya setan itu sangat halus sekali, dia masuk sampai ke pembuluh nadi, dan itu kita sama-sama kita jaga, sama-sama saling mengingatkan, sama-sama mengintrospeksi. Ya, lebih dan kurang kami mohon maaf. Untuk Ustadz dan Ustazah diingatkan itu absen sudah dikirim di kolom chat, jangan lupa diisi dulu absennya. Ya, oke. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok. Mohon kehadirannya tepat waktu agar waktu kita juga lebih maksimal, dan semoga besok berjalan dengan baik, jaringan bersahabat. Ya, ini gara-gara berharap jaringan kan jadi kecewa. Kita berharap sama jaringan, ya jaringannya keluar masuk ya kecewa kita. Itu salah satu contohnya. Oke, kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Ya, tadi doa kafaratul majelisnya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin ya.